Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku lagi, Bunda Mala. Ngelanjutin playlist Minimalism Indonesia. Nah, video ini aku akan bahas 5 keuntungan yang bisa kalian dapatkan setelah kalian menerapkan gaya hidup minimalis. Ini juga berdasarkan pengalamanku. Sebenarnya keuntungan dari gaya hidup minimalis ini banyak banget, tapi karena durasi ya, supaya kalian juga nggak bosen ya lihat dan dengar aku ngomong. Jadi aku akan bahas 5 keuntungan yang paling utama aja nih. Keuntungan yang pertama yaitu praktis alias nggak ribet. Minimalis, it means kalian nggak punya terlalu banyak barang ya, jadi bisa dipastikan kalian hidup akan lebih praktis alias no ribet-ribet club cenah. Kalau kalian lihat di video aku yang lalu, yang 15 barang aku cuma punya satu, itu kan aku cuma punya satu tas kerja ya. Ini sebagai contoh. Nah, karena aku punya satu, ya otomatis aku nggak perlu lagi ribet-ribet untuk pindahin isi tas kalau aku mau kerja ya. Biasanya kan perempuan atau wanita-wanita pekerja itu punya tas lebih dari satu. Yang kalau pagi, kalau mereka mau berangkat kerja dan mau ganti tas, itu berarti kan mereka harus pindahin isi tasnya ke tas yang mereka mau pakai. Kalau isi tasnya banyak dan kalian sedang buru-buru, itu kan ada aja yang ketinggalan. Entah itu ada ATM ketinggalan, ID card ketinggalan, atau bahkan kunci. Nah, itu kan bikin repot ya. So, kalau kalian udah nerapin gaya hidup minimalis, kalian gak akan lagi menemukan hal seperti itu. Kalian akan merasa lebih simple dan praktis. Keuntungan yang kedua, yaitu kalian bisa lebih paham skala prioritas. Ini maksudnya apa ya? Nah, seperti juga yang aku bahas di video sebelumnya tentang budgeting dan mindset seorang minimalis. Nah, kalau kalian yang belum nonton, nonton dulu ya. Nah, mindset seorang minimalis itu kan harus mempertimbangkan kebutuhan daripada keinginan. Dengan begitu akan membuat kita lebih belajar skala prioritas ya, terutama dalam kalian membelanjakan uang atau membeli barang. Contohnya ya, biasanya kalian suka tertarik kalau lihat ada promosi di mall atau di toko ya, diskon besar-besaran gitu kan. Kalau kalian sudah terbiasa dengan hidup minimalis ya, kalian tentunya nggak akan gampang tergoda ya. Kalian akan mempertimbangkan apakah barang tersebut memang benar-benar kita butuhkan atau cuma sebatas keinginan sesaat aja. Yang akhirnya kalau kalian beli akan cuma menumpuk di dalam kamar atau di rumah kalian. Itulah yang tadi aku bilang, jadi kalian bisa lebih paham dengan skala prioritas. Ya. Yang ketiga yaitu lebih hemat uang. Ya. Ini pastinya kalau kalian udah hidup minimalis dan tadi ya paham skala prioritas, kalian nggak akan dengan mudah membelanjakan uang. Kalian akan berpikir ulang apakah barang ini benar-benar kebutuhan atau hanya keinginan. Otomatis pengeluaran kalian juga akan lebih hemat. Pertimbangan kualitas dan efisiensi akan selalu kalian kedepankan ketika kalian membeli suatu barang. Keuntungan yang keempat itu rumah lebih lega dan rapi. Dengan hidup minimalis, ya kalian pasti akan sering decluttering tuh ya, menyingkirkan barang-barang yang udah nggak perlu ya dan nggak penting. Tentunya itu akan membuat rumah kalian atau kamar kalian itu lebih lega dan juga lebih rapi. Kalian nggak perlu lagi buang waktu untuk merapikan atau melakukan perawatan ya, atau membersihkan barang-barang yang sebenarnya juga udah nggak pernah kalian pergunakan lagi. Lebih baik barang-barang tersebut kalian sumbangkan atau kalian berikan pada yang lebih membutuhkan. Dengan begitu rumah dan kamar kalian pasti jadi lebih lega dan lebih rapi. Keuntungan yang kelima dalam kalian menerapkan gaya hidup minimalis, ini menjadi lebih fokus dan bahagia. Kenapa bisa begitu? Ini juga yang aku rasakan manfaat dari hidup minimalis ya. Dengan memahami skala prioritas, dengan sedikit barang, tentunya kalian akan lebih banyak punya waktu untuk hal-hal yang lain gitu. Dan lebih fokus untuk memikirkan apa yang menjadi kebahagiaan dalam hidup kalian. Kalian udah nggak ribet dengan benda-benda yang sebenarnya nggak penting ya. Kalau kalian fokus hanya punya satu barang, itu kalian tentunya akan punya lebih banyak waktu.
Karena sesungguhnya kebahagiaan dalam hidup ya menurut aku adalah ketika kalian bisa mengerti dan lebih konsentrasi pada apa yang menjadi prioritas kalian dalam menjalani hidup ini. Dengan punya sedikit barang ya kan, tentunya kalian akan terhindar dari rasa stres dan rasa khawatir akan kehilangan barang-barang tersebut. Dan dengan semakin sedikitnya perasaan khawatir ya tentunya kalian akan semakin mudah untuk mendapatkan perasaan tenang, damai, dan bahagia. Itu dia tadi teman-teman 5 keuntungan atau manfaat yang bisa kalian rasakan setelah kalian menerapkan gaya hidup minimalis. Semoga dengan video ini kalian tetap konsisten dan tetap mau berusaha untuk menerapkan gaya hidup minimalis. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.